Hai guys, kalian tahu tidak apa sih pengaruh tektonisme pada kehidupan? Pertama, kita akan bahas dulu tentang proses siklus batuan. Siklus batuan adalah sebuah proses berputarnya batu dalam proses alam. Sama halnya dengan siklus air yang terus berputar-putar sepanjang waktu, siklus batuan juga demikian, namun membutuhkan proses yang jauh lebih lama, bisa sampai ratusan tahun. Proses yang pertama adalah batu-batu terbentuk dari lava atau magma yang mendingin dan keras. Batuan ini disebut sebagai batuan beku. Contohnya adalah batu granit dan batu basalt. Kemudian terjadi proses sedimentasi atau pelapukan. Batu-batu yang terbentuk dari lava dan magma tersebut akan lapuk dan kemudian menjadi pasir atau debu yang mengendap dan menjadi batuan baru. Contoh bebatuan sedimen adalah batu pasir dan batu kapur. Batuan sedimen akan terkubur dalam tanah dan terkena panas dan tekanan yang sangat tinggi, dan kemudian berubah menjadi batuan baru yang disebut sebagai batuan metamorf. Contoh dari batuan metamorf adalah batuan marmer dan batu sabak. Batuan metamorf yang terkena suhu panas dan tekanan yang sangat tinggi di dalam tanah akan berubah menjadi lava dan kemudian akan mengulangi prosesnya dalam siklus batuan. Cara bentuknya, yang pertama ada anticline, yaitu sebuah lipatan yang mengarah ke atas, dan syncline yang mengarah ke bawah. Secara bentuk sumbunya, lipatan eklisme dibagi menjadi 6, yaitu lipatan lurus atau simetris, lipatan asimetris, lipatan rebah, lipatan kontras, lipatan gantung. Jenis-jenis tektonik dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa dan orogenesa, epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif adalah gerakan permukaan bumi yang mana mengakibatkan daratan menurun sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Contohnya itu tenggelamnya pulau-pulau. Sedangkan epirogenesa negatif adalah gerakan litosfer, kerak lapisan kerak bumi yang mengakibatkan naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut turun. Contohnya itu naiknya pulau timur dan pulau Buton. Lanjut yang kedua, itu ada orogenesa. Orogenesa dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada patahan dan lipatan. Patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Sedangkan lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dari dua arah. Dampak tektonisme dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu ada keanekaragaman bentuk bumi, menciptakan pegunungan, danau dan limbah, sumber daya mineral, yaitu membawa mineral yang berharga, emas dan minyak bumi. Yang ketiga ada pemandangan indah, menciptakan landscape yang menarik untuk pariwisata. Tektonisme negatif yaitu ada dua. Yang pertama, gempa bumi menimbulkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Yang kedua, tsunami. Naiknya gelombang air yang besar dan merusak pesisir laut. Contohnya itu ada patahan sesar Semangko di Sumatera. Dari peristiwa tektonisme, ada yang disebut sebagai patahan. Patahan adalah dua lempengan bumi yang bergerak terhadap relatif satu sama lain sehingga membentuk puncak ataupun lembah maupun lengkungan-lengkungan yang ada di permukaan bumi. Patahan memiliki banyak sekali jenisnya. Yang pertama, ada patahan normal yang merupakan patahan yang terjadi akibat tekanan maksimum dari gaya gravitasi bumi secara vertikal yang menyebabkan salah satu lempengan bergerak relatif turun. Yang kedua, ada patahan naik. Patahan naik adalah patahan yang terjadi akibat tekanan maksimum dari gaya gravitasi yang menyebabkan salah satu lempengan bergerak relatif naik. Yang ketiga, ada patahan horse dan graben. Dua patahan ini memiliki perbedaan, yakni horse yang berarti puncak dan graben yang berarti lembah. Yang keempat, ada patahan overthrust, yakni patahan yang mengakomodasi satu massa batuan yang berada di satu sama yang lainnya di sepanjang bidang datar atau bidang miring. Yang kelima, ada patahan half graben. Patahan half graben adalah patahan yang berbentuk lengkungan yang besar kemiringannya dapat menyebabkan salah satu lempengan bergerak semakin ke bawah dan menyebabkan atau membentuk sebuah rotasi. Dan yang terakhir, ada patahan dekstral dan sinistral. Patahan dekstral adalah patahan yang terjadi akibat patahan atau lempengan yang bergerak secara horizontal di mana posisi tanah bergerak ke arah kanan. Sedangkan patahan sinistral adalah patahan yang bergerak dari arah horizontal yang seakan posisi tanah bergerak ke arah kiri. Oke, kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya tektonisme. Proses terjadinya tektonisme terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada gerak divergen, yang kedua ada gerak konvergen, yang ketiga ada gerak transform. Oke, yang pertama gerak divergen. Nah, gerak divergen merupakan gerak lempeng yang saling menjauh satu sama lain. Nah, berikut terjadi contoh.
gerak konvergen. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi ke permukaan. Magma yang keluar bisa berbentuk cair, padat, batu, atau gas. Penyebab vulkanisme. Vulkanisme terjadi karena adanya tekanan tinggi dari dalam bumi akibat pergerakan lempeng bumi atau aktivitas mantel bumi, sehingga magma terdorong keluar melalui retakan atau lubang di kerak bumi. Nah, kita masuk ke proses vulkanisme. Proses vulkanisme ada 5. Yang pertama adalah magma terbentuk di dalam lapisan mantel bumi. Yang kedua, tekanan mendorong magma naik ke permukaan melalui saluran yang disebut diaterma. Yang ketiga, saat mencapai permukaan dan keluar, magma itu disebut lava. Yang keempat, lava bisa mengalir atau meledak tergantung dari tekanan dan sifat magmanya. Yang terakhir, ada proses ini bisa membentuk gunung api. Sekarang kita masuk ke bentuk vulkanisme. Nah, bentuk vulkanisme yang pertama adalah intrusi magma, yaitu magma masuk ke celah batuan tapi tidak sampai ke permukaan. Contohnya sendiri ada batolit, lakolit, steel, dan dike. Nah, yang kedua ada ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah magma yang keluar ke permukaan bumi bisa berupa lava, abu vulkanik, gas, dan lain-lain sehingga membentuk gunung api. Sekarang kita lanjut ke erupsi. Erupsi adalah proses pelepasan material dari gunung berapi ke atmosfer maupun ke permukaan bumi dalam jumlah yang tidak menentu. Material yang keluar biasanya material padat, cair, dan gas. Jenis erupsi terbagi menjadi 2, yaitu erupsi eksplosif dan efusif. Sekarang kita masuk ke jenis erupsi berdasarkan proses keluar magma. Ada 4, yaitu linier. Yang kedua ada erupsi areal, yang ketiga adalah erupsi sentral, dan yang terakhir adalah erupsi campuran. Sekarang kita lanjut ke jenis gunung api. Gunung api berdasarkan keaktifannya. Nah, berdasarkan keaktifannya itu ada 3, yaitu aktif, tidur, dan mati. Sekarang bentuk gunung api. Untuk gunung api terbagi menjadi 3, yaitu strato atau kerucut. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang paling sering dijumpai. Nah, bentuknya itu kerucut dan punya lapisan lava serta abu yang berlapis-lapis. Gunung api perisai. Gunung api perisai terbentuk karena lelehan yang keluar dari tekanan rendah, sehingga nyaris tidak ada letusan serta terbentuk lereng yang sangat landai yang kemiringannya 1-10 derajat. Nah, gunung berapi tipe perisai ini tidak ada di Indonesia. Lanjut gunung api mar. Gunung api ini membentuk seperti danau kawah. Proses terjadinya berasal dari letusan besar yang kemudian menjadi lubang besar di puncaknya. Sekarang berdasarkan tipe letusan. Tipe letusan gunung berapi terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah letusan tipe Hawaii. Tipe Hawaii terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Kedua adalah letusan tipe Stromboli. Letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusannya terjadi dengan interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Yang ketiga adalah letusan tipe volcano. Letusan tipe ini mengeluarkan material padat sehingga bom abu lapilli serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Nah, keempat adalah letusan tipe Merapi. Letusan ini menghasilkan lava kental yang menjumbat kawah, meningkatkan tekanan gas sehingga pecah. Material yang pecah terlempar keluar menurun lereng sebagai lahar dan membentuk awan panas. Kelima ada Pele, letusan gunung api yang terjadi ketika lava dan gas bercampur dan mengalir dengan cepat. Keenam ada Plinian. Gunung api jenis Plinian punya letusan eksplosif yang sangat kuat dan tinggi letusannya bisa lebih dari 55 km. 7 ada Saint Vincent. Saint Vincent memiliki karakteristik yang terjadi pada gunung api yang mempunyai danau kawah. Nah, jadi saat gunungnya meletus, air danau tersebut akan ikut tumbah bersamaan dengan lava. Dan yang terakhir ada Surtsey. Letusan Surtsey adalah letusan gunung berapi yang terjadi ketika magma berinteraksi dengan air laut atau danau. Contohnya ada anak Krakatau. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dampak vulkanisme. Vulkanisme itu memiliki 2 jenis dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tergantung dari mana sisi yang dilihat dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Nah, pertama kita bahas dulu dampak positifnya. Pertama, vulkanisme itu akan membuat tanah subur.
Material vulkanik seperti abu dan lava yang mengendap di permukaan tanah itu mengandung banyak mineral. Nah, seiring waktu, mineralnya akan mengalami pelapukan dan menjadi tanah yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Kedua, vulkanisme itu bisa jadikan sumber energi panas bumi atau geotermal. Nah, daerah vulkanik itu memiliki potensi besar untuk energi panas bumi. Panas dari dalam bumi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tiga, dampak positifnya juga ada di bidang pariwisata. Gunung api dan fenomena alam terkait cenderung menarik wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Nah, kalau tadi sudah dampak positifnya, sekarang kita akan masuk ke dampak negatifnya. Pertama, vulkanisme itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti letusan gunung berapi yang dapat menghancurkan hutan, lahan, pertanian, dan permukiman. Lava awan panas, dan abu vulkanik yang dapat merusak ekosistem. Nah, dan selanjutnya itu dampak negatif vulkanisme adalah membuat korban jiwa dan kerugian ekonomi. Letusan yang dahsyat itu bisa menyebabkan banyak korban jiwa dan mengakibatkan kerugian ekonomi besar, seperti rumah hancur, dan pertanian rusak, aktivitas ekonomi terganggu, dan biaya pemulihan pun sangat tinggi, baik dari segi ekonomi maupun dari segi mental para korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Seisme. Sebelum lanjut videonya, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Giri Matoti Tohang. Nama saya Nisha Pistabel. Saya Nafiza Kamila. Saya Faizal Rafif. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi pertama kita masuk ke definisi seisme. Jadi seisme merupakan guncangan secara tiba-tiba yang disebut juga dengan gempa bumi. Ini adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Selanjutnya saya akan membahas proses seisme. Proses seisme ini yang pertama, terakumulasinya energi di bawah permukaan bumi. Yang kedua, energi yang terakumulasi menyebabkan lempengan-lempengan bumi bergerak. Yang ketiga, lempengan-lempengan bumi bergerak secara mendadak dan menyebabkan patahnya lapisan batuan. Yang keempat, gelombang seismik merambat ke permukaan bumi. Dan yang kelima, terjadinya getaran di permukaan bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis seisme. Berdasarkan penyebabnya, seisme dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa bumi runtuhan. Yang kedua ada gempa bumi vulkanik. Yang ketiga ada gempa bumi tektonik. Berdasarkan bentuk epicentrumnya, yang pertama ada gempa linier. Yang kedua ada gempa sentral. Berdasarkan kedalaman hiposentrumnya, yang pertama ada gempa bumi dalam, kedua ada gempa bumi menengah, yang ketiga ada gempa bumi dangkal. Berdasarkan jarak epicentrumnya, yang pertama ada gempa setempat di mana berjarak kurang dari 10.000 km. Yang kedua ada gempa jauh, yang ketiga ada gempa sangat jauh. Nah, berdasarkan letak pusat gempanya, yang pertama ada gempa laut dan juga gempa darat. Nah, berdasarkan kekuatannya, yang pertama ada gempa bumi sangat besar, yang kedua ada gempa bumi besar, yang ketiga ada gempa bumi sedang, yang keempat ada gempa bumi kecil, dan juga ada gempa bumi ultramikro. Selanjutnya kita akan bahas tentang gelombang gempa. Jadi apa sih gelombang gempa itu? Nah, gelombang gempa adalah gelombang seismik yang dihasilkan dari gempa bumi. Nah, penyebab gelombang gempa ini ada berbagai macam, seperti peristiwa alam yaitu letusan gunung berapi atau gempa bumi. Nah, lalu juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia seperti ledakan atau pengeboran. Selanjutnya ada jenis-jenis gelombang gempa. Yang pertama ada gelombang primer atau gelombang kompresional. Gelombang primer ini gerakan partikelnya sejajar atau searah dengan arah perambatannya. Yang kedua ada gelombang sekunder atau gelombang geser. Gelombang ini gerak partikelnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Ya, ada gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama gelombang Rayleigh. Gelombang ini bersifat mundur, di mana arahnya itu berlawanan arah jarum jam ketika perambatannya dari kiri ke kanan. Lalu ada gelombang cinta. Gelombang ini mirip dengan gelombang geser, namun amplitudenya lebih tinggi daripada gelombang geser. Selanjutnya, kita akan membahas sirkum. Sirkum adalah jalur pegunungan yang mengelilingi suatu wilayah. Ada 2 sirkum utama di dunia, yaitu sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik juga dikenal dengan Ring of Fire.
Jalur ini adalah jalur pegunungan yang membentang di sekitar Samudra Pasifik, dimulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, melalui Amerika Utara, Jepang, Filipina, Indonesia, hingga Selandia Baru. Sirkuit Mediterania adalah jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Alpen di Eropa, melalui Italia, Yunani, Turki, Iran, hingga Himalaya. Di Asia, jalur ini juga ditandai dengan aktivitas seismik dan vulkanik, meskipun tidak separah Sirkuit Pasifik. Subduksi adalah tumpukan dua lebih lempeng tektonik yang salah satunya menghujam muka lempeng di bagian di bawah yang lain. Nah, subduksi ini menyebabkan terbentuknya palang laut, misalnya Palang Mariana, serta menyebabkan terbentuknya pegunungan. Zona subduksi terjadi di daerah sekitar Samudra Pasifik lepas, pantai Washington, Kanada, Alaska, Rusia, Jepang, dan Indonesia. Zona subduksi ini seringkali disebut juga sebagai cincin api karena bertanggung jawab atas gempa bumi terbesar di dunia, tsunami paling mengerikan, dan beberapa letusan gunung berapi terburuk sepanjang catatan sejarah. Zona subduksi juga dapat menimbulkan gunung berapi. Aktivitas vulkanik saat lempeng disubduksi oleh panas dan tekanan mengubahnya menjadi magma. Lapisan yang lebih panas di bawah kerak bumi dengan melepaskan cairan yang terperangkap di lempeng tersebut. Selanjutnya, ada 4 gempa bumi terkuat yang terjadi di dunia. Seisme itu memiliki dampak positif juga loh. Jadi, berikut adalah dampak negatif seisme, yaitu peristiwa tsunami Samudra Hindia khususnya di Aceh. Bisa dilihat dari gambar berikut. Jadi berikut adalah wilayah rawan gempa yang ada di Indonesia. Bisa dilihat dari gambar berikut. Berikut di sini kami punya beberapa tips dalam menghadapi gempa. Berikut tipsnya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tenaga eksogen? Eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga ini berbeda dari tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Tenaga eksogen dihasilkan dari faktor-faktor dari luar bumi seperti suhu, gerakan air, angin, dan lain sebagainya. Tenaga ini bersifat merusak meskipun akhirnya membentuk batuan bentukan baru. Pada prinsipnya, tenaga eksogen dibagi menjadi dua, yakni degradasi dan agradasi. Degradasi berarti penurunan permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Agradasi berarti peningkatan permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Selanjutnya, eksogen memiliki 3 proses utama, yaitu pelapukan, pengikisan, dan sedimentasi batuan. Pelapukan merupakan proses penghancuran atau perusakan batuan kulit bumi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan halus. Berdasarkan prosesnya, pelapukan batuan dibagi menjadi 3, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan organik. Pengikisan atau erosi adalah proses penghancuran batuan, detach, yang selanjutnya dipindahkan ke tempat lain atau tertransport ke tempat lain. Tenaga yang mempengaruhinya dapat berasal dari air, angin, dan es. Terakhir ada pengendapan. Pengendapan adalah proses sedimentasi massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Sedimentasi pada umumnya terjadi di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, dan waduk. Berdasarkan tenaga pengangkut endapan, pengendapan dibagi menjadi 5, yaitu pengendapan oleh air hujan, pengendapan oleh air sungai, pengendapan oleh air laut, pengendapan oleh angin, dan pengendapan oleh es. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif dari tenaga eksogen. Dampak positif yang ada adalah yang pertama, terbentuknya habitat. Yang kedua, daratan bumi menjadi luas. Yang ketiga, daerah tambang menjadi semakin dekat terjangkau. Yang keempat, sedimentasi dapat membuat sebagian daratan subur.
juga dampak negatif. Dampak negatif yang ada adalah yang pertama, dasar sungai menjadi lebih dangkal. Yang kedua, abrasi menghapus garis pantai sampai hilang. Yang ketiga, kesuburan tanah berkurang karena erosi. Yang keempat, hasil erosi diendapkan di muara sungai sehingga menyebabkan pencemaran air.